Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Masterku Channel. Di video kali ini Masterku akan berbagi cerita tentang tanda-tanda orang yang tidak akan masuk surga. Oke teman-teman, dalam video kali ini Masterku akan menampilkan cuplikan ceramah agama saat sholat duha di SMK Negeri 1 Pugaan dengan tema tanda-tanda orang yang tidak akan masuk surga. Dan ini merupakan bagian pertama. Nah, apa saja tanda-tandanya? Mari kita simak bersama ceramah agama yang akan disampaikan oleh penceramah agama Guru Zainuddin dari Sungai Rukam, Kecamatan Pugaan, Tabalong. Semoga bermanfaat. Selamat mengikuti. Nah, ini kata Rasulullah, 4 golongan ini mereka jangankan masuk surga, mencium surga pun kada harapan, kata Rasulullah. Siapa yang 4 golongan ini? Yang pertama kata Rasulullah SAW, al-bakhil. Yang pertama adalah orang-orang nang pamalar, kata Rasulullah. Orang yang pamalar, orang yang pelit itu tidak akan mencium surga. Orang nang pamalar itu, Bapak Ibu adik sekalian, kayak apapun ibadah yang ia lakukan, siang puasa malam ibadah, siang puasa malam ibadah, tapi orangnya pamalarnya luar biasa, naudzubillah. Itulah yang disebut musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Al-bakhil aduwullah wa in kana abidan. Orang nang pamalar itu adalah musuhnya Allah Subhanahu wa taala, meskipun orang itu ahli ibadah. Siang ibadah, malam ibadah, tapi orangnya pamalar. Itulah musuhnya Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah menjadi orang yang dermawan. Nah, makanya mulai sekolahan kita, anak kita didik, Bapak Ibu, kita menyakulahkan anak mulai lagi halus. Di waktu kita menyangui sakulah, inya kawan Allah kina bila berbelanja batu tukar kina bamakanan behupuan lawan kakawanan bersamaan. Kita tanamkan, kita lajari mulai lagi halusnya dermawan, inya murahan, Pak. Bila pemakan orang nak jangan dipinta kayak itu bapak lawan anak. Ada rezeki banyak, pina lumayan rezeki banyak yang ngewe anak. 100.000 misalnya, kadang-kadang gede-gede. Ada pina lumayan rezeki nang kada disangka-sangka sangu anak 100.000, 200.000 kena bawanya kena anak lah. Ngine kena nak bila kau kawarong kau bayarikan berataan. Nah itu ngarannya orang tua nang bijak, Pak. Orang tua nang bujur-bujur menjadikan anak supaya menjadi anak nang dermawan. Oh kada kawa juga kena anak lah kau bila nukar main nukar pemakan kena berbahuk lawan kakawanan. Itu kita secara tidak langsung malah jadinya supaya dermawan. Nah bila beturang bamemakan, maka orang bamemakan kau jangan minta, kecuali orang yang memberi. Ada gini kada, ada gini tak paling hanturut orang tuanya. Kau naklah bila berbelanja, kau jangan beri orang. Bamakan maka kau dibebelakan sekolahan kan. Tapi bila orang bamakan maka kau pada minta. Nah untuk bila ini orang tua goblok ngaran. Salah kita Pak, didikan kita orang lah jadi anak itu supaya menjadi anak yang dermawan luar biasa. Orang yang dermawan siang. Luar biasa orang yang menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang dermawan, orang yang murahan, Pak. Ini yang pertama. Jadi kada harapan masuk surga. Siapa tadi? Yang pertama adalah orang-orang yang pamalar. Yang kedua kata Rasulullah, orang yang tidak akan mencium surganya Allah. Yang kedua adalah wal manan, orang-orang yang suka menyebut-nyebut kebaikannya. Dengan catatan dalam artian hatinya ini minta puji, minta sanjung. Masjid anu itu aku nang maulah. Sekian harta yang aku sumbangkan. TPA Al-Quran yang ada itu aku nang membangun. Sekian harta yang aku sumbangkan. Jangan, kalau kita mempamerkan harta, maka akan gugur daripada amal ibadah yang telah kita kerjakan. Itu jadinya riya, kena jadinya. Riya itu salah satu penyakit hati yang dapat menggugurkan amal ibadah. Jadi di waktu kita beramal ibadah itu Bapak Ibu, jadikanlah pesan perguruan kami seperti orang yang buang air besar di sungai. Kita berhirak di sungai misalnya, berhirik lagi ada sungai. Di waktu kita buang air besar, ceplong aja keluar, tak oi kita. Adalah kita hakun menguleh, kada hakun, ya kalah. Nah seperti itu kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan di dunia ini jangan dikulih lagi ke belakang. Artinya tinggalamkan sudah. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita mengingatnya, supaya jangan sampai kita menyebutnya. Kita boleh menyebut amal kebaikan yang kita lakukan dengan catatan supaya ibadah kita diikuti orang, supaya diiringi orang. Mandailah khair kafailihi. Siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka baginya mendapatkan pahala seperti orang yang mengikutinya. Tapi kalau kita kada kawa, kada bisa, atau kada tertanam dalam hati kita, mun aku mengisahkan nilai
kira-kira orang ini mengikuti aku, malahan pada ketika aku menceritakan kebaikanku seperti ini akan menimbulkan daripada sifat riya, maka jangan sampai kita kisahkan. Berdiam aja. Bila sudah kita bersedekah, sudah kita berinfak, tanah ya sudah. Jangan diungkit-ungkit lagi, supaya bujur-bujur ibadah kita tadi bujur-bujur diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua sudah. Yang pertama, tidak akan mencium surga orang yang pemalas. Yang kedua, orang-orang yang menyebut kebaikannya dengan niatan minta sanjung, minta puji. Yang ketiga, orang yang tidak akan mencium surga, kata Rasulullah. Yang ketiga adalah wa mudminul khamri, para pemabuk, para peminum minuman keras. Di zaman saat sekarang ini sangat berbahaya anak kita lalakian, macam-macam benda-benda yang dicampurinya. Kulu khamrin kulu muskilin khamrun, tiap-tiap yang memabukkan itu khamar hukumnya, kata Rasulullah. Dan setiap khamar itu hukumnya haram. Orang yang meminum minuman keras, walaupun satitik, walaupun seteguk, kata Rasulullah, 40 hari 40 malam Pak, amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengarlah, jangan sampai umpatan mabuk-mabukan. Orang mabuk, apalagi mati dalam keadaan mati mabuk, matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Pian silahkan coba Bapak Ibu. Andai kata orang ini bujur-bujur mati mabuk, bulik di kaluar mabuk, misalnya sepeda motor, mabuk, di waktu bulik pas berenjah sepeda motor tak gantung di lilis trek orangnya. Nah, maka pada ketika dia seperti itu mati dalam keadaan mati mabuk, setelah dia dikuburkan silahkan bongkar kembali, pasti jasad orang itu membelakangi arah kiblat. Yang tadinya dihadapkan ke arah kiblat ke sana, malah sebaliknya membelakangi arah kiblat. Ini bukti sejarah orang yang mati dalam keadaan mati mabuk, orang itu sama sekali tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, hati-hati jangan sampai mabuk-mabukan, jangan sampai umpatan. Orang yang mabuk itu, kata Rasulullah, kaubadil wasan, seperti dosanya menyembah berhala. Naudzubillah. Yang keempat, yang terakhir. Oke teman-teman, demikianlah kegiatan sholat duha berjamaah di SMK Negeri 1 Pugaan. Demikianlah teman-teman tentang kegiatan ceramah agama tentang 4 golongan orang yang tidak akan masuk surga di dalam kegiatan sholat duha berjamaah dalam Jumat Barokah di SMK Negeri 1 Pugaan. Dan nantikan lanjutan video ini di konten berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Thank you for watching and see you on the next video. Bye bye.